kesibukan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau jemaat-jemaat Tuhan itu sangat-sangat mementingkan akan ibadah itu. Amin. Amin. Kita beribadah berapa jam? Ya. Kita beribadah tidak lama. Ya. Kita beribadah itu hanya 1, 2, paling lama 3 jam lah. Ya, kalau kita ada acara yang lain. Ada firman Tuhan katakan sehari itu punya Tuhan. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini kita menghormati kepada Tuhan. Kita menghormati kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi untuk kita menuju kepada kehidupan yang kekal itu kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu penyertaan yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 Yakobus 1 kita akan sama-sama membacanya mulai dari ayat yang ke-12. Sebenarnya saya hanya ambil beberapa ayat tapi kita baca saja semuanya ya. Semua kita baca ya. Amin. Supaya kita tahu firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Kita sama-sama membaca semuanya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Terus setiap kebudayaan yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Amin. Tuhan, semua ibadah ya, baik itu ya Islam, baik itu ya ibadah-ibadah yang lain, mereka selalu membawa kepada umatnya untuk kepada jalan yang benar itu, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang dosa. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita menyampaikan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Amin. Kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita mungkin kita yang sudah dari kandungan, kita sudah mendengar itu nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada saat ini kita masih tetap percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Amin. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi pencobaan dan ujian ini ya itu tidak sama, hampir sama. Pencobaan itu membawa kepada kita menuju kepada kebinasaan kalau kita tidak bertahan.
pencobaan itu baik. Tetapi ya, dia membawa kepada kita untuk tidak mengenal kepada Tuhan, untuk menista kepada Tuhan, untuk tinggalkan iman. Tetapi ujian itu membuat kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Membuat kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Sama dengan Adam dan Hawa. Tuhan sudah katakan, ya semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Semua silahkan kamu makan. Tapi ada satu, ya tidak banyak, cuma satu. Ya, cuma satu yang Tuhan minta, supaya jangan diambil, jangan dimakan, jangan dipetik. Tapi datanglah pencobaan, ya, ular datang mencobai dia. Ya. Lalu dia bercakap-cakap dengan ular, ya, bahwa ya sudah dilarang tidak boleh. Tetapi ya iblis ini pintar. Dia mulai mengganggu, mulai menggoda hati daripada Hawa, ya, untuk ya tidak percaya kepada firman Tuhan, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ya, dia katakan, ya Allah itu bohong, ya jangan percaya, sebab Allah itu takut nanti engkau sama seperti dia. Haleluya. Sehingga Hawa mulai kasih telinganya, Hawa mulai kasih hatinya, dan Hawa mulai ambil. Haleluya. Dan melakukan semuanya. Ya, tidak boleh diambil, tetapi dia ambil, dia makan, diberikan kepada kekasihnya, suaminya, dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Haleluya. Lalu Tuhan katakan, Adam, di mana engkau? Ya, aku ada di sini Tuhan, ya, aku telanjang. Ya, Tuhan sudah bilang jangan. Ya inilah kehidupan manusia yang sampai saat ini. Ya, lalu Tuhan ya mengusir mereka keluar, ya, untuk mencari kehidupan sendiri. Haleluya. Dan tempat itu sekarang ya sudah tidak bisa ada satu orang pun yang masuk di situ. Haleluya, sebab sudah, haleluya, dipagari, sudah dipagari. Haleluya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dulu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat yang ke-24, ya. Haleluya. Kita sama-sama membacanya. Ia menghalau manusia itu sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan. Amin. Kepada pohon kehidupan itu, ya. Dan di situ, ya, pohon kehidupan tidak bisa lagi ada orang yang bisa mendekati. Ya, yang ada di Taman Eden itu, ya. Sebab habis itu dikatakan ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala. Jadi kalau ada orang yang mencoba-coba, mereka akan mati. Ya, dipagari malaikat Tuhan, ya, yang memegang pedang yang bernyala-nyala. Tidak bisa ada orang yang bisa mendekati. Sebab apa? Sebab manusia sudah melakukan kesalahan dan dosa, sehingga mereka harus dikeluarkan. Dan ini pohon kehidupan ini untuk nanti kita yang masuk kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, mari kita berjalan terus dengan firman Tuhan. Kita mengenal kepada firman Tuhan, ya. Jangan kita merasa, aduh, sudah pahit mulut aku nih, ya, aduh, udah kecut mulut aku ini, ya. Lama nian firman Tuhannya, lama nian. Kita mau kemana? Kita mau ke neraka atau kita mau tetap tinggal diam di dalam firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu membentuk kita, amin. Amin. Menjadikan kita untuk berjalan terus menuju kepada satu kehidupan yang kekal itu, ya.
Dia membentuk kepada kita. Haleluya. Dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, kita percuma kalau kita datang ibadah cuma sebulan sekali, cuma 1 tahun sekali, ya. Lalu kita di rumah kita tidak pernah berdoa, di rumah kita tidak pernah baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting untuk perjalanan kehidupan kita. Amin. Setiap hari itu sebelum kita beraktivitas, kita perlu baca dulu itu firman Tuhan. Amen. Untuk mengisi kerohanian kita. Amin. Sebab yang tadi saya katakan, kalau tidak ada firman Tuhan, ya sama dengan kita tidak punya kekuatan, tulang tidak ada kekuatan untuk menghadapi semua persoalan masalah yang ada di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Kita dicobai, kita bisa jatuh. Ya, dengan masalah-masalah yang saat-saat ini luar biasa. Ya. Apalagi yang ada di luar negeri itu. Di mana itu namanya? Nigeria. Nah, di Nigeria. Begitu banyak ribuan orang. Ya. Mereka ditanya, mau menyangkal Tuhan atau tetap untuk percaya kepada Tuhan? Mereka katakan kami percaya kepada Tuhan. Mereka harus mati. Tubuh saja yang binasa, tetapi jiwa mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Seringkali saya katakan bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Ya. Jadi kita harus berjalan terus di dalam firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi kuat untuk menghadapi semua masalah-masalah hidup ini. Haleluya. Ya. Memang iblis itu maunya supaya ya kita jatuh. Firman Tuhan itu ya keluar daripada kita, sebab firman Tuhan katakan dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Ini Yakobus ini luar biasa, Yakobus ini ya. Yakobus ini adalah walaupun tidak banyak ya pasalnya, hanya 5 ya, tapi Yakobus ini ya menyampaikan untuk pertumbuhan. Ya, iman percaya orang-orang benar itu. Yakobus ini salah satu saudara daripada Tuhan Yesus. Yang tadinya saudara daripada Tuhan Yesus ini tidak percaya. Ya, tidak percaya. Tetapi waktu dia percaya, waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kuburan pada hari yang ketiga, di situ dia percaya dan dia hormat benar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini ada beberapa saudara daripada Tuhan Yesus, tapi salah satunya ini adalah Yakobus yang luar biasa. Amin. Dialah yang menulis Yakobus ini, firman Tuhan ini. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Jadi pencobaan itu ya baik sebenarnya, tetapi pencobaan itu ya mau menyeret kepada kita untuk keluar daripada firman Tuhan. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat atau kita mau mengikuti cara-cara dunia ini? Jadi kita jangan menempatkan diri kita kepada pencobaan ini, kepada hal-hal yang membawa kepada kita untuk keluar dari firman Tuhan. Amen. Ya, sebab dia membawa kepada kita untuk menista Tuhan, ya, untuk tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan pada akhir zaman ini, haleluya, manusia ya akan memberontak baik kepada orang tua. Mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan, tidak mau mengikuti agama. Mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Inilah pekerjaan daripada iblis yang datang untuk mencobai saya dan saudara. Amin. Ya, iblis itu tahu kelemahan kita. Amin. Dia tahu kelemahan kita. Ya, mana kelemahan kita? Oleh sebab itu doa itu dan setiap hari saya katakan doa, bukan doi. Doi nanti, doa dulu. Ya. Nanti selanjutnya carilah dahulu kerajaan Allah, selanjutnya Tuhan akan berkati, akan tambahkan. Haleluya. Ya. Jadi doa itu yang memberikan kita semangat dan kekuatan. Pada waktu iblis tahu bagaimana kelemahan daripada Daud, ya dia menyuruh kepada tentara-tentaranya untuk berperang, tapi dia sendiri tinggal sendiri dan dia naik ke atas. Atau dia melihat ada wanita mandi, dan disitulah keinginannya untuk berbuat dosa. Haleluya. Inilah ada pencobaan. Haleluya. Iblis tahu kelemahan kita, karena apa? Dia tidak mau ikut berperang. Haleluya. Ya, Tuhan tolong kepada kita semua. Amin. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Haleluya. Supaya bertahan, ya. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Senjata Allah itu apa? Senjata Allah itu bukan senjata yang kita pergunakan, ya. Pedang yang kita pergunakan, tetapi firman Tuhan itu ada kuasa di dalamnya. Setiap kita berjalan, ya, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada pencobaan, ya, kita bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong jamah hati, pikiran, pandangan saya. Amin. Bapak-bapak kalau lihat ada wanita-wanita yang aduhai, ya, kita memberkati hati, pikiran, pandangan kita. Amin. Agar tidak jadi masalah di dalam rumah tangga. Amin. Ibu-ibu juga begitu, ya. Kalau ada sesuatu, ya, sekarang ini ibu-ibu ini terlalu banyak pegang-pegang HP, lihat, waduh, ada baju yang cantik, ya. Aduh, ada tas yang bagus, ya. Waduh, ada sepatu yang bagus, ya. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah klik, ya. Tanpa kita sadari, oh itu cantik, bagus, ya. Haleluya. Dan akhirnya ya jadi numpuk, ya, jadi numpuk di lemari. Haleluya. Begitu juga bapak-bapak, ya. Memang sekarang ini luar biasa. Kita keinginan itu seringkali melampaui batas. Keinginan daging itu, waduh, lebih kuat daripada semuanya itu. Tapi Tuhan tolong kepada kita. Amin. Supaya kita diberkati tubuh, jiwa, dan roh kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan bertanya kepada iblis, kamu dari mana? Engkau dari mana? Kau lihat tidak sama Ayub? Ya, iblis katakan, ya, saya dari beredar-edar, ya, berkeliling. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa disergapnya. Ya, kau lihat tidak sama si Ayub? Ya, Ayub itu diberkati, kata iblis. Engkau yang pagari dia, engkau yang berkati, engkau yang lindungi dia. Amin. Haleluya. Kita perlu pemagaran itu setiap hari. Amin. Tuhan berkati, ya, anak cucuku. Tuhan berkati rumah tanggaku. Ibu-ibu, Tuhan berkati suamiku. Ya, pagari dia dengan kuasa-Mu, agar tidak ada hal-hal pencobaan yang datang mencobai sehingga dia jatuh, sehingga dia hancur. Tuhan tolong. Amin. Pertolongan Tuhan tepat. Telinga Tuhan tidak kurang, ya, untuk tidak mendengar. Dia tetap mendengar kepada kita. Seruan kita setiap hari dia tetap mendengar doa kita. Jadi doa itu penting. Ya. Saya tidak bisa kasih apa-apa sama jemaat. Saya hanya bisa
Ayo kita tingkatkan doa kita. Amin Bapak-bapak. Tingkatkan doamu. Apalagi kita ini sudah mau masuk di bulan Desember ini. Kita harus bekerja sama. Haleluya, menyatukan hati kita bersama-sama. Kalau ada yang kurang, ayo kita sama-sama memperbaiki. Amin. Haleluya, kita saling menolong, saling menguatkan. Mungkin kita katakan, ya apalagi ibu-ibu, aduh apa yang saya harus lakukan, aduh apa yang saya harus masak dan sebagainya. Jalani aja. Ya, bersama-sama, bukan kita sendiri, kita ada sama-sama. Ya, panitia-panitia sama-sama. Haleluya, bergandeng tangan untuk mengangkat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bukan nama saya yang dimuliakan, tapi nama Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, biarlah kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Ada jemaat katakan, Tante kenapa ya kok tidak jadi ya bangunan gereja di sana? Kita serahkan, kita sudah berusaha. Ya, kita sudah berusaha, tetapi waktu Tuhan itulah haleluya yang dapat menolong kepada kita semua. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Saya selalu berdoa, Tuhan, biar lorong Cempeda ini menjadi berkat. Amin. Amin. Saya lihat di butik tadi jalan sampai ngos-ngosan. Saya bilang, Ibu minum dulu. Ya, saya kasih Ibu minum dulu, tangannya gemeter. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau melihat jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jangan oleh karena lorong Cempeda mereka tidak mau beribadah. Ya, ini adalah ya satu ujian. Amin. Satu ujian buat kita. Haleluya. Supaya kita boleh datang untuk beribadah. Walaupun itu harus melewati dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Saya kalau jalan kaki memang terasa benar. Haleluya. Tetapi Tuhan tolong kepada kita ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita. Haleluya, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo kehilangan segala-galanya. Harta, keluarga, anak-anaknya, ya. Istri datang kepadanya. Dia katakan, masihkah engkau setia? Masihkah engkau bertekun, hei suamiku? Kutukilah Tuhanmu itu dan matilah. Kalau orang tidak sejalan, sulit ya. Kita suami istri harus sejalan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau istri ada masalah, suami kasih kekuatan. Amin. Kalau suami ada masalah, istri kasih kekuatan. Jangan kita maki-maki kepada suami, jangan maki-maki kepada istri. Amin. Amin. Istri Ayub katakan, ya, masihkah engkau bertekun? Kira-kira begini ya. Masihkah engkau setia melayani pekerjaan Tuhan? Masihkah engkau terlibat dalam pelayanan? Masihkah engkau memimpin ibadah-ibadah doa? Sudah-sudahlah, ya, masalahmu tidak selesai-selesai. Berhentilah untuk beribadah. Berhentilah untuk melayani. Berhentilah untuk setia. Doa terus. Kira-kira begitulah perjalanan kehidupan kita. Ada enggak yang kayak begitu? Kalau ada, minta ampun sama Tuhan. Amin. Sebab apa yang kita keluarkan dari perkataan mulut kita kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai, lalu dia tidak ya menyambung dengan berbanyak-banyak bahasa, perkataan, ya itu hati-hati. Sebab apa yang kita keluarkan Tuhan dengar. Amin. Amin. Sudah tidak usahlah kamu setia ke gereja, doa, melayani terus.
pencobaan itulah pencobaan-pencobaan yang datang sama kita supaya kita lari daripada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Setialah sampai langkah terakhir. Amin. Amin. Berdoa terus sama Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Amin. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, tidak ada sukacita. Ya. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, ya kita tidak mau bersukacita. Kita tidak mau memuji Tuhan. Karena apa? Karena masalah bertubi-tubi. Tapi kalau ujian Tuhan kasih sama kita seperti Ayub. Ya, Ayub katakan, omonganmu kayak perempuan Gila. gila. Ya, masakan engkau mau yang baik, tetapi yang tidak baik tidak mau terima. Amin. Inilah haleluya yang Ayub katakan. Ya, walaupun dia sudah, tubuhnya ini sudah digerogoti dengan nana-nana, ya, dia ambil beling itu untuk menggaruk badannya ini, tapi dia masih tetap tekun sama Tuhan. Sampai teman-temannya pun, ya, katakan bahwa dia sudah terlalu banyak dosa, tapi dia tetap bertekun. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Sehingga waktunya, ya, itu ujian-ujian yang luar biasa yang datang kepada Ayub, sehingga Ayub menang. Amin. Amin. Mungkin ada orang-orang, ya, yang menghina, yang mengata-ngatain sama kita. Mungkin orang yang terdekat itu, ya, yang membenci kepada kita tetap doakan saja. Amin. Tetap doakan. Di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang luar biasa datang kepada kita. Amin. Akhirnya Ayub diberkati dengan luar biasa. Orang-orang yang tadi, teman-teman yang tadi meninggalkan, haleluya, semuanya mulai merapat lagi. Semua mereka melihat bahwa Ayublah yang benar. Amin. Amin. Haleluya, iblis dikalahkan. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Sama dengan haleluya Abraham. Abraham yang sudah bertahun-tahun tidak mempunyai anak, tapi pada waktu Tuhan kasih seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, Tuhan katakan, ya, persembahkanlah itu kepada. Lalu Abraham katakan, ya, apakah Abraham katakan, ya, Tuhan sudah bertahun-tahun, ya, aku mendapatkan, sudah bertahun-tahun, ya, aku tidak mendapatkan anak. Begitu engkau kasih sama aku, masa engkau suruh persembahkan? Tidak, Ayub tidak katakan demikian. Abraham tidak katakan demikian. Tapi Abraham tetap, apa yang Tuhan bicarakan kepada saya akan lakukan. Saya akan siap untuk jalani perintah yang daripada Tuhan. Dan Abraham lakukan. Tuhan menguji iman daripada Abraham, sehingga Abraham pada waktu dia mau menyembelih anaknya, Tuhan katakan jangan, ya, Tuhan sudah siapkan, haleluya, seekor domba yang ada di dekatnya. Inilah ujian-ujian yang datang sama kita. Kalau sampai saat ini kita masih tetap setia, kita masih tetap melayani, kita masih tetap percaya kepada Tuhan, itu semuanya adalah ujian yang membuat kepada kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Amen. Membuat kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak kuat, kita tidak ada pada pagi hari ini. Ya, kita dari rumah, dari malam kita sudah, ya, saya besok mau pakai baju apa ya? Ya, saya maunya dengan suami saya setia sekata sama-sama, ya, enaknya kalau lihatnya, ya, bisa sama-sama bergandeng tangan sama anak, istri, semuanya bisa datang beribadah. Itu wow, ada sukacita yang luar biasa. Amin. Pulang dari gereja, ya, kalau ada uangnya kita ke rumah makan di sana, karena tidak masak, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang penting ada damai sejahtera.
Ya, ada damai sejahtera. Kita pulang, kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita menjalani aktivitas kita ke depan. Haleluya. Ada kekuatan. Kita dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan biarlah kita pikirkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Semua, jangan kita pikirkan dunia ini terus yang kita pikirkan. Jangan. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Haleluya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini tiga ini yang luar biasa. Haleluya. Banyak orang Kristen yang jatuh di dalam hal-hal yang demikian. Ya. Karena apa? Karena mengingini sesuatu tanpa kita taruh hidup kita kepada Tuhan. Ingin cepat kaya, ingin cepat dipandang orang, merasa hebat, ingin dihormati. Ya, akhirnya kita jadi angkuh, jadi sombong, jadi tinggi hati, kita meremehkan kepada orang lain. Oh, Tuhan tolong kepada kita, amin. Tuhan tolong kepada kita supaya apa yang kita terima, keberhasilan anak-anak sekolah, ya, tahu mengucap syukur kepada Tuhan, pemberian yang daripada Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, tidak menjadi orang-orang yang sombong, melecehkan orang lain. Tuhan tolong kepada kita semuanya. Amin. Supaya kita tetap hidup di dalam berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Sebab kalau kita melihat keadaan daripada Naaman, dia ingin supaya dihormati oleh Mordekai, lalu dia mulai mencari jalan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Bukan hanya sama Mordekai saja, dia mau supaya orang-orang Yahudi dibinasakan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sendiri yang digantung. Dia siapkan tiang gantung untuk Mordekai, tetapi dia sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai nanti. Amin. Kita tuai, kita tabur kebenaran, kita akan tuai kebenaran itu. Amin. Kita tabur kejahatan, kita juga akan tuai di penjara sana. Haleluya. Ya? Jadi gereja-gereja Tuhan bersyukur kalau setiap saat kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Amin. Kita berdoa buat haleluya pemerintahan ini. Dan inilah waktunya Tuhan haleluya menjawab supaya haleluya bangsa kita ini tahu apa yang mereka lakukan, ya, dan mereka boleh sadar untuk tidak melakukan yang tidak baik. Amin. Haleluya. Berdoa supaya mereka yang ada di penjara, mereka boleh sadar, mereka boleh bertobat. Ya, ada satu hamba Tuhan yang dimasukkan di dalam penjara, walaupun dia tidak salah, tapi puji Tuhan, dia menjadi berkat sehingga orang-orang yang ada di dalam penjara, mereka banyak yang menerima Tuhan Yesus. Segala sesuatu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya begini? Ya, doa-doa saya kok tidak pernah dijawab? Ya, saya kok rasanya ya sudah jauh, ya, dari perekonomian yang seperti kemarin itu. Tapi jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang membentuk kepada kita. Amin. Amin. Supaya kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati, lalu kita haleluya merusak diri kita sendiri. Tuhan tidak mau. Sebab tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita pergunakan untuk memuji, untuk menyembah, untuk membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memberkati tubuh, jiwa, dan roh kita. Badan kita disehatkan, amin. Haleluya. Badan kita disembuhkan. Kalau Tuhan izinkan kepada Paulus, 3 kali Paulus katakan, Tuhan angkat ini duri-duri dari tubuhku.
Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Jadi dia lebih senang ada di dalam keadaan yang dikatakan duri-duri dalam daging. Haleluya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada maksud Tuhan buat kita semuanya. Amin, amin, amin. Kita menjadi orang yang tadinya wow, berang, ya, sombong, tinggi hati. Tuhan mulai sempit-sempit sama kita. Akhirnya ya kita bisa merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini ya Tuhan. Mungkin belum sehat, mungkin belum sembuh, tapi kita minta kepada Tuhan, biar kasih karunia Tuhan itulah yang mengikuti kepada kita. Amin. Amin. Sehingga di dalam 1 Petrus 1 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kita akan sama-sama membacanya. Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Amin. Haleluya. Hingga ya waktu kita sudah menerima, haleluya, bergembiralah untuk sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, asalkan kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Haleluya. Ya, apakah engkau masih taat, masih setia kepada Tuhan, ataukah engkau tinggalkan Tuhan kalau engkau menista kepada Tuhan? Haleluya. Itu tidak ada sama kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ayo katakan sekali Yesus. Ya, tetap Yesus. Sampai apapun yang terjadi sama dia, haleluya, dia boleh bangkit kembali, dia sehat kembali, haleluya, dan dia boleh memberkati keluarganya. Amin. Haleluya. Memang bertubi-tubi ujian itu. Ada ujian itu datang ya kepada kita lewat orang-orang yang terdekat, mungkin lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat ya teman-teman, haleluya, yang datang sama kita. Tetapi firman Tuhan katakan, bersyukurlah, bergembiralah. Amin. Amin. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu, haleluya, dalam bermacam-macam pencobaan, ujian. Ya, kalau tidak ada Tuhan sama kita, kita tidak bisa bersyukur. Amin. Ya, kalau tidak ada Tuhan sama kita, kita tidak bisa bergembira. Haleluya. Ya, mulut kita pasti mengeluh dan mengeluh terus. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan itu baik sama kita. Amin. Haleluya ya. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, ya, kita tidak bisa ya bersuka cita, kita tidak bisa bersyukur. Kita datang ke gereja, ya, kita memuji Tuhan sambil kita menguap besar-besar mulut kita, ya, Tuhan tolong kepada kita. Amin. Kita datang menghormati. Amin. Tujuan dari ujian untuk menyempurnakan iman kita, menguatkan kita, membangun iman kita, dan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau pencobaan menjauhkan kita dari Tuhan, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dan menghujat kepada Tuhan,
tadi saya katakan pencobaan itu baik. Tetapi kalau kita sudah jatuh ke dalam pencobaan, itu yang hati-hati. Amin. Kita sudah tidak memikirkan hal-hal waktu itu firman Tuhan, kita tidak memikirkan ibadah agama, itu kita tidak pikirkan. Yang kita pikirkan ya hal-hal dunia ini, keinginan-keinginan daging yang merusak kita dalam rumah tangga, bisa berbantah-bantah, bisa ribut, bisa berantem, berkelahi, pecah piring, pecah gelas. Oh Tuhan tolong sama kita di sini tidak ada. Amin. Amin. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam rumah tangga. Amin. Amin. Berdoalah bersama-sama suami, istri dan anak-anak supaya ada damai sejahtera. Amin. Amin. Guru bilang sama muridnya, anak-anak minggu depan atau hari Senin ada pencobaan. Bukan pencobaan. Anak-anak minggu depan ada ujian. Amin. Amin. Anak-anak harus siapkan dirinya. Haleluya. Dengan beberapa hari mereka harus belajar itu untuk mengikuti ujian. Dan ujian itulah yang membuat kepada mereka naik kelas. Ya. Ujian itulah yang membuat mereka sampai ke universitas. Bukan sampai ke situ saja, sampai mereka dapat pekerjaan. Dalam pekerjaan ada ujian Banyak. banyak ya Tamas ya. Banyak ujian ya dalam pekerjaan pun, sampai selama kita masih hidup di dalam dunia itu ujian-ujian itu datang terus sama kita. Amin. Kita mau masuk dalam rumah tangga pun ada ujian. Kita sudah menikah punya anak pun ada ujian. Ya, ujian itu membentuk kepada kita. Amin. Amin. Tapi pencobaan itu membuat kepada kita untuk jauh daripada Tuhan. Ya. Marah kepada orang tua, benci kepada orang tua, usir kepada orang tua. Oh Tuhan tolong kepada kita di sini tidak ada. Amin. Hormatlah kepada orang tuamu. Amin. Orang tuamu itu tidak minta uang kalian. Kalau ada, puji Tuhan. Ya, kita ambil uang itu. Amin. Tapi anak orang tua itu hanya pengen dirangkul sama orang tua ya, orang tua ya. Amin. Ya. Sudah anak-anaknya yang sudah menikah ya, pengen dirangkul. Saya kalau dirangkul sama Adri harus senang, minta ampun. Kalau saya sakit, ya sakit apa mak ke dokter ya, pengen dirangkul aja, enggak usah lah kalian kasih uang, enggak usah, orang tua enggak perlu uang kalian. Kalau ada ya alhamdulillah, puji Tuhan. Amin. Kita terima ya mama angka ya, kita terima kalau itu ada ya. Tapi rangkullah orang tuamu, jangan kau marah-marahin orang tuamu ya. Kau usir orang tuamu dari rumah, pergi kau, tidak berguna lagi kau di dalam rumah ini. Pada rumah ini punya orang tua, kau berhasil itu juga doa dari orang tua. Jangan ada ya anak-anak muda, anak-anak muda, jangan ya. Haleluya, tidak boleh berdosa. Apalagi kalau engkau sudah menikah, orang tua mau datang, ngapain lu datang ke sini? Ya, jangan. Tetap kita rangkul mereka. Amin. Itulah orang tua yang pengen dirangkul. Ya, enggak perlu ya dikasih yang bagus-bagus. Ya kalau ada yang puji Tuhan, tapi dia perlu untuk diperhatikan kalau sudah mulai sakit. Kenapa, Mak? Ya. Ayo ke dokter yuk. Ayo, mau beli obat apa? Nanti Dolphin beliin. Ya puji Tuhan, itu maunya orang tua. Orang tua tuh diam, tapi pengen melihat anaknya. Bagaimana sih reaksi anak-anak ini? Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan tolong kepada kita sebagai anak-anak yang masih punya orang tua. Ya jangan kita maunya nama cucu-cucumu nih. Ya atur dulu dan sebagainya ya. Saya kalau si Mega sudah pergi sekolah, pulang sekolah ya, memang saya yang ini lihat anak-anak ini, tapi kalau sudah pulang sekolah ya saya kerjakan, saya punya kerjaan sendiri ya, pekerjaan sendiri. Saya baca firman Tuhan ya, saya siap-siap untuk melayani ya. Oma minta makan, ada mamamu
mintalah sama mama itu, mama udah datang, ya makan, minta makanlah gitu. Ya memang kita sebagai oma juga ada batasnya, sudah tua ber-70 tahun. Ya kita perlu juga ya untuk ya beristirahat. Amin ya nah. Amin. Haleluya. Ya memang Om ini luar biasa. Cucunya 2 luar biasa ya. Yang masih kuat-kuat ini, wow. Ya, tetap hargai dan hormati kepada orang tuamu. Amin, Mega. Sama mama, ya, tetap hormati kepada mama. Sayangilah, peluklah mama itu setiap hari. Ya, mungkin udah biasa kok, harus dibiasain. Harus dibiasain. Rasanya itu rangkulan orang tua, anak itu kepada orang tua tuh, waduh, ya, menyegarkan sampai ke tulang-tulang. Haleluya, ya. Oleh gigi semuanya ya. Bukan sama mama saja, sama papa pun demikian. Amin. Ya. Karena sama papa pun demikian. Ya, merangkul, jangan katakan enggak. Ya. Bukan hanya ulang tahun saja, ya. Apa kabar Pak? Sudah. Ya. Sehat Pak ya. Baik Pak ya. Woi, hati orang tua ini rasanya. Oh, nanti kalau masa galak punya anak udah besar-besar baru ya rasain bagaimana ya kehidupan waktu sudah lanjut usia ya seperti saya ya. Saya pengen kalau Dewi rangkul sama saya, aduh rasanya wah ya. Haleluya ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mendekatkan diri lebih erat lagi sama Tuhan. Amin. 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 Lebih erat lagi. Woi, hati Tuhan tuh, waduh, senang sekali disenangkan. Amin. Amin. Kita berbicara jangan minta berkat terus. Jangan. Ya, kita datang. Haleluya. Kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, I love you. Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Amin. 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 Ya, senangkanlah hati Tuhan. Ya, jangan engkau minta. Tuhan sudah kasih engkau kesehatan. Tuhan sudah kasih engkau pekerjaan. Tuhan sudah kasih engkau berkat-berkat. Sekarang engkau yang harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi tanpa ujian, ya, tanpa pencobaan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita bertambah naik lagi di dalam Tuhan. Iman kita bertumbuh lagi. Kalau tidak ada ujian, tidak ada pencobaan, ya kita akan tetap tenang. Ya, coba kalau ada ujian, bentar kita berdoa kita sudah menangis. Amin. Kita sudah menangis. Baru duduk di kaki Tuhan kita sudah menangis. Oh Tuhan, terima kasih buat ujian ini Tuhan, membuat saya untuk lebih dekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh Dalam pencobaan. Pencobaan. Haleluya. Tubuh ini lemah, tapi roh kita kuat. Ya. Berdoalah jemaat-jemaat Tuhan, kuatlah di dalam doa supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Jangan takut, roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak andalkan Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita akan hancur, kita akan binasa, dan kita akan diobok-obok oleh kuasa-kuasa jahat. Ya. Doa memberikan kekuatan untuk kita menghadapi semua masalah, semua pencobaan-pencobaan yang ada. Tujuan dari penderitaan supaya engkau makin tekun, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terakhir Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Ya.
setiap orang yang mau mengikut aku, haleluya, ya, ini luar biasa, ya, ya. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita harus pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Amin. Ini 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Mari kita sama-sama membacanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Pikirkanlah semuanya itu. Berarti kita harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi kita jangan sampai pikiran, hati, pandangan kita yang dikuasai oleh hal-hal dunia ini, sehingga pujian tidak ada dalam mulut, tidak keluar dari mulut kita, firman Tuhan sudah tidak ada, kita mulai membenci, kita mulai marah, ya, akhirnya membuat badan kita jadi sakit, darah tinggi, asam urat, dan semuanya berkumpul di dalam tubuh kita. Oh, dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan itu semuanya. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hati pikiranku. Amin. Tuhan berkati di rumah tanggaku. Tuhan berkati usaha pekerjaanku. Tuhan berkati perjalananku kemana aku pergi. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku. Oleh sebab itu pikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan ada yang di dalam dunia ini yang merusak dan menghancurkan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan itu lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Terima kasih.